Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini ya. Dikarenakan kita tidak bisa bertatap muka, jadi ibu akan menyampaikan melalui online ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen itu bisa disebut dengan cerita pendek. Cerpen cenderung singkat, padat, dan jelas, langsung kepada tujuannya, dibandingkan karya fiksi yang lain. Cerpen biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman saja. Jadi kalau misalnya dibaca itu cuma sekali habis. Yang kedua, ada ciri-ciri cerpen. Apa sih ciri-ciri cerpen itu, Bu? Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek. Yang kedua, memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, isinya berasal dari cerita sehari-hari gitu. Yang keempat, biasanya hanya memiliki satu cerita saja dalam satu cerpen tersebut. Yang kelima, memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Dan masih banyak ciri-ciri cerpen yang lainnya. Yang ketiga, fungsi sastra dalam cerpen. Fungsi sastra dalam cerpen itu ada 5. Ada yang reaktif, fungsi moralitas, fungsi didaktif, fungsi religiositas, dan fungsi estetis. Kalau fungsi reaktif itu memberikan rasa senang bagi pembacanya. Kalau fungsi didaktif itu mengarahkan pendidik pada penikmat pembacanya, karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kalau fungsi estetis itu memberikan keindahan bagi para penikmat pembacanya. Kalau fungsi moralitas itu mengandung nilai normal sehingga penikmat atau pembacanya mengetahui itu baik atau tidaknya untuk kita baca. Kalau fungsi religiositas itu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para penikmat atau pembacanya. Yang keempat, ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu dibagi menjadi 6. Apa sih, Bu? Yaitu struktur abstrak, komplikasi, orientasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dan juga penokohan dalam cerpen itu ada 2, yaitu penokohan metode analitik dan metode dramatik. Kalau metode analitik itu penokohan dengan cara memaparkan atau menyebutkan sifat secara langsung tokoh tersebut, kayak pemberani, penakut, keras kepala, dan lain-lain. Kalau yang metode dramatik itu kayak penokohan dengan cara memaparkan secara tidak langsung, kayak penggambaran fisik, kayak penggambaran melalui sebuah percakapan dialog, dan lain-lain. Di dalam cerpen juga kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kayak nilai agamanya, nilai budayanya, nilai sosialnya, nilai moralnya. Kayak agama itu kayak pelajaran agama yang di dalamnya itu kayak gimana. Kalau sosial itu kayak antara tokoh dan lingkungan masyarakat itu baik. Kalau misalnya nilai moral itu kita bisa melihat sisi baik dan negatifnya di dalam cerpen tersebut. Kalau nilai budayanya itu kayak kita itu berkaitan dengan kebudayaan, kebiasaan, dan tradisi adat yang kita bisa lihat di dalam cerpen tersebut. Bu, kalau di sebuah cerpen itu ada amanatnya tidak? Ada, yaitu sebuah moral yang disisipkan pengarang di dalam cerpen agar pembacanya dapat menyerap pelajaran yang dapat dipetik di dalam karangan cerpen tersebut. Ya anak-anak, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan ya.
Untuk tugas-tugasnya nanti bisa Ibu kirim di grup dan sebelumnya kalian harus mengisi absen terlebih dahulu. Bila tidak mengisi absen terlebih dahulu, kalian tidak akan mendapatkan nilai. Untuk hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.